Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang interaksi fitur ya. Ya, untuk interaksi fitur ada beberapa istilah-istilah atau komponen yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, atau di pertemuan awal dari perkuliahan pengolahan citra digital ini. Nah, di sini saya akan bahas ada beberapa istilah. Yang pertama bentuk ya. Nah, menurut DG Kendall bahwa bentuk itu adalah informasi geometris yang tetap ketika efek lokasi, skala, pemutaran dilakukan terhadap sebuah objek. Jadi ketika ada perubahan posisi, perubahan skala, perubahan rotasi, hasilnya atau nilai informasinya tetap sama. Nah, seperti hal yang ada di gambar ini, gambarnya seperti ini. Kalau diperkecil, posisinya dirubah dan skalanya dirubah, informasi dalam gambar ini tetap ya. Oke, itu kaitannya dengan bentuk. Terus istilah yang berikutnya yaitu deskriptor, yaitu perangkat parameter yang mewakili karakteristik tertentu objek ya, yang dapat digunakan untuk menyatakan fitur objek. Nah, ini ya, ini untuk menyatakan fitur objeknya dari ciri dari sebuah objek tertentu. Terus untuk fitur nanti dinyatakan dengan susunan bilangan yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi objek di sini. Nah, itu beberapa istilah dalam iterasi fitur ya. Nah, sekarang kita masuk ke peran fitur-fitur suatu objek. Yang pertama yaitu pencarian citra. Nah, yaitu perannya adalah fitur dipakai untuk mencari objek-objek tertentu yang berada di dalam database. Sebagai contoh, untuk databasenya dalam bentuk folder. Nah, di dalam folder itu terdapat beberapa gambar. Nah, di sini kita bisa mencari gambar yang ada di dalam folder itu ya, dengan ketentuan fitur yang kita cari. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua penyederhanaan dan hampiran bentuk ya. Jadi nanti di sini bentuk objek dapat dinyatakan dengan representasi ya yang lebih ringkas. Di mana istilah representasi itu adalah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, masuk ke akal untuk diproses hasilnya. Nah, itu kaitannya dengan representasi. Tapi di sini disederhanakan. Terus yang ketiga, pengenalan dan klasifikasi. Nah, di sini yaitu sejumlah fitur dipakai untuk menentukan jenis objek ya. Sebagai contoh, fitur daun ya digunakan untuk menentukan nama tanaman yang akan kita temukan nanti di sini. Tuh, ini contohnya untuk pengenalan dan klasifikasi. Dan untuk saat ini banyak sekali penelitian yang kaitannya dengan pengenalan dan klasifikasi dengan menggunakan pengolahan citra digital. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fitur yang efisien ya menurut Ming Xiang dan kawan-kawannya tahun 2008 ya. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama teridentifikasi, yaitu fitur berupa nilai yang dapat digunakan untuk membedakan antara suatu objek dengan objek yang lain ya. Nah, ini nanti kalau kita ada sebuah daun diletakkan di meja atau di rumput dan lain, itu bisa nanti membedakan fitur daun dengan fitur backgroundnya, bisa dipisah di sini atau bisa dibedakan. Terus yang kedua, tidak dipengaruhi oleh translasi, rotasi, dan penyekalaan ya. Hampir sama yang tadi ya, ketika objeknya diputar, terus posisinya dirubah, hasilnya tetap akan sama atau deteksinya sama ya. Terus yang ketiga, tidak bergantung pada affin ya. Affin ini istilah yaitu pengeskalaan, pemutaran, penggeseran, dan pembengkokan ya. Ini hampir sama dengan yang di atas ya, jadi tidak tergantung dari hal tersebut tuh.
Terus yang keempat, tahan terhadap draw atau noise ya, atau gangguan ya. Jadi fitur mempunyai sifat yang handal terhadap draw atau cacat data. Sebagai contoh ya, daun yang sama tetapi salah satu sedikit robek tetap dikenali sebagai objek yang sama ya, gitu. Nah, terus yang kelima, sifat-sifat fitur yang efisien yaitu tidak bergantung pada tumpang tindih. Apabila objek sedikit tertutupi oleh objek lain, fiturnya bernilainya sama dengan kalau objek itu terpisah. Oke, itu sifat yang kelima. Terus berikutnya yaitu tidak bergantung pada statistik ya, atau dengan kaitannya dengan nilai-nilai angka ya. Jadi dua fitur harus tidak tergantung satu dengan yang lainnya secara statistik. Nah, sekarang kita masuk ke submaterinya, yaitu tanda tangan kontur namanya di sini. Dan tentunya kontur sudah kita bahas di pertemuan awal-awal pengolahan citra digital ya. Nah, untuk tanda tangan kontur ini didefinisikan dengan rumus sebagai berikut ya, bahwa di sini DN dihasilkan dari pengakaran objek ya. Objeknya itu kan YX ya, YX, dan YX-nya itu perkalian dari nilai N-nya di sini. Dan dalam hal ini untuk objek ini menyatakan pusat massa kontur ya, yang diperoleh dari rumus seperti ini ya. Tuh. Terus selanjutnya, nah nanti N-nya itu kan nanti kan ada 1, 2, 3. Nah, ilustrasinya tanda tangan kontur ini ditunjukkan seperti gambar yang di atas ya. Jadi N1, N2, N3, N4 ya, seperti ini. Dan tentunya nanti nilainya atau deteksinya sama gitu ya, atau informasi yang didapat sama. Nah, ini hasil dari eksekusi yang nanti kita akan praktekkan ya, dengan citra ikan contohnya ya, citra ikan 1, ikan 2, ikan 4, ikan 5 ya. Nah, ini bentuknya sama ya, yang pertama ya, kedua, ketiga, kecuali kalau yang keempat ini ada sedikit robekan atau noise istilahnya ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita mengetahui tanda tangan ikannya atau grafiknya istilahnya ya. Nah, ini nilai grafiknya seperti ini. Kalau kita dirubah posisinya juga nanti nilainya juga sama. Terus kalau kita rotasinya ya, kita rubah, sebenarnya ini nilainya sama, cuma berganti posisi aja ya. Tapi kalau kita sambungkan sama dengan nilai yang atas. Berbeda ketika ikannya itu ada noise-nya, ada robekannya ya. Nah, ini akan berubah untuk tanda tangan konturnya di sini ya. Jadi ada perubahan bentuk di sini. Nah, ini yang kita akan praktekkan ya. Nah, algoritma untuk penerapan hasil eksekusi tadi, gambar tadi, algoritmanya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada masukan gambarnya ya, citra biner nanti ya, citra biner. Berarti nanti diperlukan IN2BW ya, yang mengkonversi dari citra berskala kabuan menjadi biner di sini. Terus nanti keluarannya adalah jarak sebanyak piksel batas. Nah, terus ini penerapannya nanti menentukan inbound tracingnya, terus menentukan jumlah piksel batas, terus menentukan pusat massa objek dalam F ya. Terus nanti di sini menentukan jarak pusatnya, bahwa jarak pusat itu dihasilkan dari jarak antara piksel batas dan titik pusat massa dan selanjutnya gitu. Nah, yang perlu kita siapkan untuk mempraktekkan tanda tangan ini yaitu fungsi tanda tangan ya,
atau skripnya yang nanti disimpan di dalam MATLAB ya. Seperti ini. Ini merupakan penjabaran dari algoritma ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk gambarnya ya, ukuran gambarnya, terus menentukan input tracing yang tadi saya bahas, terus ini untuk menentukan nilai batasnya ya, dan sekaligus nanti nilai pusatnya, sentroidnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan file ya, file fungsi yaitu inbound tracing dan centroid ya. Soalnya materi ini seharusnya sudah diterima di materi perkuliahan awal ya. Jadi nanti saya akan bagikan aja yang untuk fungsi inbound tracing dan centroid. Terus setelah itu di sini menentukan jarak ya, menentukan jarak yang sama dengan algoritma yang di atas itu ya. Untuk perumusannya seperti ini ditentukan oleh batas dari pusat Y dan X-nya, di mana gambar itu posisi untuk sumbunya yaitu di X dan Y ya. Oke, ini ke depan nanti kita akan buatkan plotnya ya. Nanti tetap dituliskan di sini ya. Nanti plot jaraknya yaitu X sama dengan 1,2P, terus plotnya adalah X yaitu jarak tutup kurung ya. Setelah itu nanti ini untuk mengeksekusi ya, untuk mengeksekusi fungsi tadi, tanda tangan tadi ya. Jadi nanti di sini dimunculkan dulu. Nah, di sini IM2BW, IM2BW itu untuk mengkonversi citra berskala keabuan menjadi biner ya. Jadi gambar ikan ini dibuat menjadi biner dulu dengan nilai 0,5 ya. Di sini tulisnya 0,5. Setelah itu nanti kita panggil tanda tangannya itu. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya dengan yang ikan satu ya, ikan satu nanti hasilnya prosesnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan ikan dua, nanti hasilnya sama seperti ini. Terus ikan tiga, nah, di sini gambarnya ikan 4, nanti hasilnya seperti ini dan bedakan dengan yang noise seperti ini. Oke, itu kita coba untuk praktekkan dulu ya untuk materi tanda tangan kontur ini. Oke, kita buka MATLAB-nya. Terus nanti yang perlu dituliskan ya, yang perlu dituliskan atau disimpan fungsi yang pertama tanda tangan ya, tanda tangan. Oke, ini nanti teman-teman bisa menuliskan skrip ini ya. Oke, tanda tangan ini, skrip ini yang tadi sudah saya perlihatkan di dalam PPT. Terus yang berikutnya yang perlu disiapkan yaitu fungsi, nah ini inbound tracingnya. Ini nanti saya akan bagikan aja karena materi ini sebenarnya harus diterima sebelumnya ya. Ini nanti akan saya bagikan ya, saya bagikan di grup atau di deskripsi ya, di deskripsi video. Terus ini yang pertama inbound tracing, terus yang kedua tadi ya. Tadi yang kedua itu maaf ya, saya lupa ini. Oh ini centroid ya. Nanti saya bagikan fungsi centroid ya. Centroidnya. Ini. Ini sebenarnya tidak panjang, cuma pendek aja. Ini untuk menentukan nilai tengahnya ya, nilai pusatnya. Oke. Ya seperti itu. Nah, terus nanti yang pertama kali yang perlu kita tuliskan untuk eksekusinya seperti yang ada di dalam PPT, yaitu ini ya, menampilkan gambarnya dulu ya, menampilkan gambarnya dulu di sini ya.
Nah, ini karena saya posisinya adalah di dokumen MATLAB ya, dokumen MATLAB, berarti nanti tidak perlu posisi gambarnya di mana ya. Jadi tinggal tulis saja seperti ini. IMG sama dengan IN2BW inbred ikan. Nah, ini saya coba contohnya yang ikan 5 dulu, ikan 51 dulu ya. Setelah itu di enter. Terus rumus berikutnya yaitu nah ini ya, memanggil fungsi tanda tangannya ya. Ini kan sudah masuk ya untuk gambarnya ya. Nah ini terus kita panggil tanda tangannya, kita enter. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah saya langsung coba ke ikan 5 ya. Ikan 5 itu kan ada noise-nya ya. Oke, ini saya clear dulu ya, clear all. Jadi untuk menghapus workspace ini, dan bisa juga CLC untuk menghapus perintah ya, perintah sebelumnya ya. Oke, yang pertama berarti di sini saya masukkan ikan 5 dulu ya. Ikan 5 itu kan ada noise-nya ya. Terus setelah itu baru masuk ke tanda tangannya. Nah ini ya, nah, ada perbedaan sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tanda tangan kontur itu akan sangat sensitif ketika ada noise-nya ya. Jadi mungkin ada yang menutupinya gitu. Ya itu untuk pertemuan yang ke-13 ini, nanti di pertemuan ke-14 kita akan meneruskan materi ini ya dengan salah satu solusi dari ini ya, dari tanda tangan kontur. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.